Afwan, sebelumnya pertanyaan bukan cari gara-gara lagi Ustaz. Kembali menyinggung masalah poligami. Saya coba diskusi dengan beberapa akhwat. Kebanyakan dari mereka lebih memandang poligami itu tidak setuju hanya dengan perasaan mereka. Walaupun mereka mengakui dalam Islam itu dibolehkan dan tidak berani mengatakan itu tidak boleh karena itu terdapat dalam Al-Quran. Tapi mereka bilang bahwa syarat utama poligami harus adil. Maka jika sang istri tidak ridho, tidak merestui suami poligami, maka tidak boleh suaminya nekat poligami walaupun semua syarat sudah terpenuhi. Jadi seolah-olah boleh tidaknya poligami ada di tangan para istri. Jika tidak ada restu istri maka tidak sah dan tidak diperbolehkan karena istri melakukan tidak adil. Apakah benar demikian Ustaz? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Sama sekali bukan poligami di tangan istri, bukan juga di tangan suami. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini, apa sih yang membuat manusia menolak sebuah hukum? Apa yang membuat seorang manusia menolak melakukan satu perbuatan perintah agama? Jawabannya satu, kejahilan. Karena kejahilan akan mendatangkan ketidakamanan. Ini tuh. Kita akan tidak mau datang ke satu tempat karena kita masih jahil dengan tempat itu, sehingga muncul ketidakamanan. Ah, nanti di sana aman gak ya? Kan gitu. Jadi jawab dengan ilmu. Kalau seorang muslim, saya sudah bilang mau poligami, itu program, harus programin. Kita punya satu perusahaan mau buka cabang perusahaan lain, harus punya planning, program, bukanya nanti kapan, apa langkah-langkahnya, itu dilakukan dari sekarang. Target saya poligami 3 tahun, 2 tahun lagi, maka apa yang saya harus lakukan? 1, 2, 3, 4, 5, gulirkan tuh, gitu kan? Dengan bertahap, dengan cara-cara syar'i, dengan berdoa, insya Allah bisa, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu yang membuat tadi perempuan kenapa menolak? Karena masalah masih jahilnya dengan masalah poligami. Seakan-akan poligami cuma maslahat bagi laki-laki, gitu kan? Coba antum kumpulin artikel-artikel, semua manfaat-manfaatnya, dibaca antum sendiri, kayakan dulu informasi, baru kemudian jelaskan. Baru kemudian ajak, baru kemudian lihatkan fakta-faktanya, bagaimana mereka bisa menerima. Gitu. Seperti itulah, berikan penjelasan. Dan itu dijadikan sebagai pembicaraan yang biasa sekali. Yang biasa sekali pada saat menyampaikan. Dan itu digulirkan, selain daripada itu ikhlaskan niat. Insya Allah akan bisa, gitu kan? Insya Allah akan bisa. Saya sampai hari ini, ya, kalau saya lagi bicara dengan istri saya, alhamdulillah, malah saya yang ditanya. Ada satu akhwat yang sempat hubungin dia, kemudian minta, bisa nggak Ustaz Khalid menikah dengan saya? Ini bahasa dari akhwat itu. Kemudian istri saya yang minta istri saya bicara sama saya sambil duduk. Ini ada berita begini-begini. Sampai saya bilang, udah, saya sekarang masih belum ada hajat. Insya Allah nanti. Saya sekarang akan buat planning dulu. Saya ingin cetak buku-buku saya. Ingin supaya usaha ini jalan. Saya akan melangkah ke sana. Karena dari awal sudah saya jelaskan. Konsep hidup saya adalah poligami. Saya akan sempurnakan dengan izin Allah. Gitu kan. Tapi dengan cara syar'i. Tidak ada sembunyi. Nggak ada sesuatu yang transparan. Istri sudah tahu semua kalau saya tidak ada yang tersembunyi. Semua A, B, B semua jelas. Dari awal. Jadi mereka tidak tahu tidak ada main-main di belakang itu semua. Tapi subhanallah, karena dia tahu prinsip saya itu dan saya juga sudah punya planning ke situ, maka hampir setiap saat dia bicara sama saya, malah dia yang bicara, gitu kan? Malah dia yang bicara, meminta kesian, ini sudah minta, tidak apa-apa, melangkah aja, saya temanin ya, gitu. Bahasanya begitu. Tapi jangan cemburu ya, yang belum. Ini saya bahasakan, artinya ada begitu. Saya dihubungin oleh seorang akhwat kita, semoga Allah jaga, masih gadis ya. Dia tinggal di daerah Bekasi dan sempat memberitakan ke saya, Ustaz, apa hukumnya kalau saya dilamar sama ikhwan nanti, saya berikan syarat kalau dia juga poligami nikah sama teman saya. Ada akhwat yang begitu. Mau kenal? Langsung senyum semua. Nggak bisa. Nanti orang khusus yang saya kenalkan nanti. Tapi ada akhwat yang begitu, subhanallah, gitu kan? Jadi satu sisi ada akhwat yang begini, oh nggak bisa, harus adil, dia nolak. Satu sisi ada akhwat yang luar biasa. Bahkan dia sebelum nikah dia sudah minta untuk itu. Ada saya pernah ceritakan ini sebagai penutup akhwat di Makassar, saya kira ikhwah. SMS ke saya, Ustaz, apa hukumnya kalau seorang laki-laki menikahi 3 wanita sekaligus? Ini saya ceritakan karena di sini kan dikasih contoh akhwat banyak yang nolak, gitu kan? Saya ceritakan sisi lain, ternyata di alam kita ini ada orang yang menerima hukum Allah, bahkan mereka banyak komunitasnya, gitu kan? Di Saudi itu sampai yang mengadakan seminar poligami para akhwat-akhwat. Ada sama saya cuplikannya tapi dalam bahasa Arab mereka ngomong, gitu kan. Nah di sini dia SMS saya, dia bilang, Ustaz, apa hukumnya seorang laki-laki mengkhidbah 3 wanita sekaligus? Saya bilang, hukumnya boleh secara syar'i. Secara syar'i hukum. Dia akad pertama, kemudian dia pindah akad kedua, akad ketiga, itu boleh saja. Terus selesai SMS, saya penasaran, saya tiba-tiba terlintas tanya, kenapa akhi bertanya begitu?
Mungkin ada sesuatu hukum yang mau di follow up setelah itu. Dia bilang, saya salah satu akhwat Ustaz, dan saya sudah sepakat dengan 2 orang sahabat saya untuk menikah dengan 1 suami. Ini bahasa mereka mau menerapkan poligami sebelum nikah. Ada orang yang seperti itu. Kalau iman sudah berbicara teman-teman sekalian, yang pengecut jadi berani, yang malas jadi rajin, yang miskin jadi kaya, yang lemah jadi kuat. Iman yang bisa mengubah itu semua. Kalau iman masih belum ada, itu susah untuk dibahasakan. Gitu kan? Jadi ini semua bahasa-bahasa yang saya lihat karena belum masalah keimanan. Allahu a'lam.